Selanjutnya, inilah waktu yang kita tunggu. Kita akan mendengarkan tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Al-Ustadz Adi Hidayat LC. Semoga tausiah ini dapat menginspirasi dan memotivasi kita untuk menjaga persatuan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi istafa nabiyyana wa sayyidana Muhammadan sayyidal anbiya'i wal mursalin. ونصلي ونسلم على الحبيب الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته من أوله إلى آخره وخاصة في هذه المحافظة بندا من مولانا حسن الدين إلى مولانا صفي الدين إلى يومنا الكريم وإلى يوم الدين وإلى أمته أما بعد. Yang kita muliakan, kita hormati, kita ta'zimi. Izin saya mendahulukan para ulama kita, para kiai, para ajengan, para tokoh yang hadir mendoakan dan membersamai agenda kita di siang hari ini. Yang kita hormati, kita banggakan Pak PJ, Bapak Dr. Al-Mu'tabar. Boleh berikan tepuk tangan dulu untuk Pak PJ. Saya merasa terhormat dan senang beliau ditugaskan di Banten karena memang terahnya itu terah Banten. Istri beliau juga guru besar Pak Ibu di UI. Ya, mudah-mudahan sehat terus Pak, dan tolong jangan dilupakan Banten. Seluruh unsur Forkopimda yang membersamai hari ini, tuan rumah, ada Bapak Danrem, kebanggaan kita, pimpinan di Korem 064 Maulana Yusuf. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Brigjen TNI Firman serta Ibu. Ini legasi yang terbaik yang bisa dipersembahkan. Mudah-mudahan karirnya terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Pak Wakapolda Brigjen Hengki, terima kasih membersamai. Ini menunjukkan bukan hanya kompak ya, bukan hanya damai, tapi TNI, Polri dari Banten itu menginspirasi kebersamaan, kekuatan, dan nilai-nilai prima dan presisi insya Allah. Berikan tepuk tangan untuk TNI dan Polri kita. Dari Kajati yang mewakili, dan juga turunan-turunan Forkopimda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ibu Bupati, ini Ibu Hajatatu, Sultan, saya tadi berdoa itu Pak. Ini saya baru pertama memasuki wilayah ini. Setelah sekian waktu saya menginginkannya. Satu-satunya yang tempat yang membuat saya bergetar saat masuk dan terus diisi zikir dari awal gerbang sampai ke tempat ini hanya Banten Lama Pak Ibu. Karena saya bukan hanya kembali ke daerah asal, tapi saya kembali ke tempat leluhur kami awal pertama kali menghadirkan dan menampakkan Banten yang bisa kita nikmati sampai dengan detik ini. Seluruh calon para pemimpin daerah yang akan berkontestasi dalam pilkada serentak di 27 November tahun 2024, dan terkhusus keluargaku semua yang saya sayangi, seluruh wilayah warga Banten dari manapun Anda hadir hari ini. Ada orang Serang, angkat tangan Serang. Pandeglang, Menes, ada, Masya Allah. Lebak, Tangerang,
Ya, berikan tepuk tangan untuk semuanya dulu ya. Luar biasa. Waktu kita singkat dan padat, jadi izinkan saya yang pertama mengingatkan kembali. Saya tidak dalam rangka menggurui guru-guru kita yang memang sudah berada di sini, yang secara nasab, secara sanad sudah utuh keberkahannya ada di sini. Tapi ada baiknya kita mengingatkan kembali, khususnya kepada para calon pemimpin-pemimpin di daerah Banten ini, supaya paham bagaimana Banten itu dihadirkan, bagaimana Banten itu tumbuh berkembang sampai di era kemajuan, dan kemudian dikembalikan kepada era keterbelakangan dengan pola-pola yang sekarang ini kita mesti tepikan itu untuk menuju Banten yang maju dan mencerahkan peradaban. Saya mau ingatkan pada Bapak Ibu sekalian, jejak Banten itu, kalau Abah tadi pagi menyebutkan sampai ke tingkat global, saya baru dari Belanda beberapa waktu lalu. Saya mengajar di Den Haag, kemudian ke Utrecht, di Delft, dan yang paling mengejutkan, orang Indonesia, lebih tepatnya Nusantara sebelum Indonesia terlahir, yang pertama kali mengenyam pendidikan formal sampai tingkat tertinggi doktoral di Belanda, di Delft, itu ternyata orang Banten asli Tanara. Namanya Raden Hussein Jayadiningrat. Ternyata orang pertama, pemikir pertama, orang hebat di tingkat global yang namanya bukan sekedar diukir, itu ada relief dari kepalanya secara terhormat disejajarkan dengan tokoh-tokoh dunia, ternyata dari Banten. Koin pertama yang ditemukan di Inggris yang menunjukkan kemajuan interaksi ekonomi dengan pelabuhannya yang kuat, ternyata sumbernya dari Banten. Tapak-tapak ulama yang menyebar dan menjadi paku di NKRI sampai dengan saat ini, tapak utamanya itu ada di Banten. Oleh karena itu, yang pertama yang ingin saya bangun dulu secara historikal untuk mengingatkan kembali dan ingin memberikan pesan pada para pemimpin kita. Kalau damai, Pak Danrem, Banten ini insya Allah selalu jadi teladan. Terbukti secara sejarah, nilai apapun yang diselenggarakan dalam kontestasi pilkada yang berasal dari Banten, insya Allah bisa menginspirasi kedamaian untuk NKRI. Ya. Tapi yang kita butuhkan dalam deklarasi damai saat ini, bagaimana kedamaian itu mengantarkan pada kemajuan dan kesejahteraan. Karena damai di rumah tangga pun sakinah. Sakinah itu mengantarkan pada mawaddah, kematangan, keberlimpahan harta benda yang membawa kebahagiaan dalam hidup berumah tangga. Baru muncul rahmah. Nah sekarang kalau sudah kita deklarasi damai, tinggal bagaimana mengarahkan dan mengantarkan para calon pemimpin-pemimpin daerah di Banten ini membawa seluruh wilayah Banten pada nilai-nilai berkemajuan yang pernah kita rasakan di masa-masa lalu. Bapak Ibu sekalian, Maulana Syarif Hidayatullah, seorang keturunan dari Nabi SAW dari kalangan Dzurriyyah, anak dari Syarif Abdullah, suami dari Syarifah Mudaim, nasabnya tersambung pada seorang raja besar dari Prabu Siliwangi yang membentang kekuasaannya bahkan melampaui wilayahnya sampai ke sebagian, kemudian ke Jawa sana, ke tengah, sampai wilayah Lampung, sampai wilayah Pasundan, yang secara singkat saya ingin katakan beliau yang pernah mukim cukup lama. Syarifah Mudaim menikah kemudian dengan Syarif Abdullah, sempat mukim kemudian di Mesir, melahirkan Syarif Hidayatullah, belajar pada guru-guru utama, diantaranya ada juga Ibnu Athaillah As-Sakandari yang punya kitab Al-Hikam,
Makanya di pesantren-pesantren kita nyambung sampai dengan Cirebon, sampai ke atas sana, Al-Hikam bagian dari yang wajib diajarkan, karena jadi paku dalam dunia intelektual masa lalu. Kembali menetap kemudian di Gunung Jati, Pak D-nya, uaknya menetap di Lemah Wungkuk yang kelak dikenal dengan nama Cirebon. Lalu setelah itu dipercaya menjadi sunan yang mengelola wilayah itu sampai maju. Saya ingin singkat saja karena waktunya juga terbatas. Melahirkan beberapa keturunan yang diantaranya ada seorang anak hebat, anak yang dipersiapkan untuk menjadi paku di wilayah-wilayah yang kelak akan dikenal dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Maka Bapak Ibu, pertemuan yang berlangsung dengan Sultan Trenggono, wilayah di Kerajaan Demak pada masa itu, menyatu memikirkan bagaimana satu wilayah mesti dibebaskan dari penjajahan Portugis pada masa itu, yang masuk lewat Malaka tahun 1511. Sempat nyasar ke wilayah Goa, balik ke Portugis, minta bantuan Ahmad bin Majid, navigator, untuk mengarahkan kapalnya sehingga sampai di Malaka. Singkatnya, didudukilah wilayah bagian Nusantara, termasuk tempat yang kita pijak ini. Ternyata yang membebaskan itu, yang mengkonsep, memikirkan, menyiapkan pasukan militer, TNI kita. Kenapa nanti 064 Maulana Yusuf, Sultan yang kedua, serta Maulana Hasanuddin, itu ada sejarahnya Pak Danrem. Dikumpulkan, diwudukkan, dibaikkan, sebagian disiapkan kelak untuk menaklukkan Batavia. Di bawah nanti Fatahillah yang kelak akan bergerak, dan 5 tahun setelah Banten baru kemudian Batavia ditaklukkan 22 Juni 1527. Maka didahulukan Banten karena di sini pakunya Pak. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang akan jadi calon pemimpin ini, penting diingat sampai sekarang Banten itu termasuk paku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asasnya di sini. Karena itu awal pembebasannya berangkat ke sini, yang membersamai siapa? Yang mendampingi siapa? Yang menyiapkan militernya siapa? Yang membersamai pemikirnya siapa? Yang pertama yang disiapkan adalah para ulamanya, para ajengannya, para kiainya. Ini yang pertama kali ingin saya sampaikan pada Anda calon-calon pemimpin daerah. Ketika Anda dinobatkan sebagai calon sekarang dan terpilih kelak, maka hal pertama yang akan saya sampaikan, mohon dalam memimpin Banten jangan jauh-jauh dari ulama, kiai, dan para ajengan. Saya tidak ingin mendengar ada satu pemimpin daerah Banten yang tidak kenal ulamanya, tidak kenal ajengannya. Karena sejarah Banten ini, jadi Banten yang pertama mendampingi itu ulamanya Pak, Bu. Yang pertama membersamainya itu ulamanya. Bahkan Maulana Hasanuddin disiapkan oleh ayahandanya kesini datang bukan sekedar jadi pimpinannya, tapi spiritualnya, kepekaannya, kekuatannya. Walaupun beliau menjembatani 18 tahun memimpin Banten di awal 1552 sampai 1570, tapi 4 tahun setelah itu sudah punya ibu kota. 1526 itu kita sudah punya Serang sebagai ibu kota. 4 tahun Anda bayangkan, dengan keulamaannya, dengan kekuatannya, datang membangun, dalam 4 tahun bisa menata menjadi landscape untuk kepemimpinan berikutnya. 18 tahun diteruskan oleh Sultan Maulana Yusuf. Setelah itu diwarisi oleh Sultan Muhammad. Setelah itu Sultan Mahmud. Setelah itu Sultan Ahmad. Baru setelah itu Sultan Ageng Tirtayasa. Anda bayangkan, yang keenam ini mewarisi tapak-tapak kemajuan yang telah disiapkan oleh sultan-sultan sebelumnya. Nah, pelajaran besarnya apa? Ini kan ada yang akan purna di sini. Ibu Bupati selesai, yang Bupati yang lain selesai, yang gubernur juga selesai, akan digantikan oleh orang setelahnya. Saya mau katakan, dulu sultan yang satu sebelum selesai itu menyiapkan penggantinya, merumuskan legasinya agar pembangunan, kesejahteraan, perhatian terhadap rakyat, mitigasi wilayah disiapkan dan diteruskan oleh pengganti setelahnya. Maka saya mohon di kesempatan yang sekarang ini, yang akan purna bakti
bukan sekedar menyiapkan dengan perangkat-perangkat kepartaiannya agar yang meneruskan bisa terpilih, tapi juga menyiapkan konsep-konsep pembangunan bagi Banten yang mensejahterakan rakyat yang akan diteruskan oleh calon-calon pemimpin berikutnya. Kalau cerita sejarah udah banyak Pak Bu, tapi secara konseptual pertanyaan besarnya apa? Konsep yang Bapak Ibu wariskan setelah ini, legasi apa yang disiapkan untuk pemimpin berikutnya yang datang sehingga mereka bisa mengeksekusi dan menyempurnakan rencana-rencana pembangunan ke depan. Yang menarik begini Pak Ibu, Banten ini khas. Jadi selain penerus, itu ada pengkaderan. Kita kenal sekarang ada Tubagus ya, TB. Itu dulu gelarnya Pangeran Ratu. Itu disiapkan untuk dikader melanjutkan kepemimpinan ke depan. Di bawahnya ada Raden Mas yang kelak nanti disimpan di wilayah Jawa Timur sekarang, wilayah Surabaya dan turunan-turunannya. Pesan konseptualnya begini, saya cepat saja ya, kalau sejarah nanti terlampau lama. Ada Prof Mukti juga, mana Prof Mukti? Ya, mungkin sudah berjalan ya. Yang mau saya katakan begini, tidak cukup membangun Banten ini dengan transisi kepemimpinan dari wali kota ganti ke yang lain, dari bupati ganti ke yang lain. Yang hebat di Banten yang belum ditemukan di tempat lain, selalu ada regenerasi dan kaderisasi untuk mendidik calon-calon hebat ke depan yang siap membangun Banten. Jadi yang mau saya katakan, tolong nanti siapapun yang terpilih, mohon menata sumber daya manusia menjadi prioritas yang mengiringi pembangunan dari hasil sumber daya alam. Saya senang kalau jalan dibagusin, bagus, rumah direnov, bagus, tapi Banten maju itu asalnya pembangunan manusianya Pak. Jadi saya mohon ke depan, saya menginginkan ada dari Banten ini yang kelak besok akan terbit profesor-profesor dari Banten, doktor-doktor dari Banten. Ulama-ulama nggak usah ditanya, itu wajib bin kudu hukumnya Banten. Haram Banten nggak ada ulamanya itu. Ya, Banten mesti ada ajangannya disiapkan. Sekarang siapkan Pak Ibu. Mana calon yang Tangerang, yang Cilegon, Serang, Pandeglang, Lebak. Saya tanya dari awal sekarang Anda ketika Anda terpilih, berapa banyak anak-anak wilayah yang siap Anda kirimkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin berikutnya? Yuk kita buat dari sekarang. Calon ulamanya kita siapkan. Kirim ke Mesir, kirim ada yang ke Madinah, kirim ke Mekah, kirim ke Tripoli, wilayah-wilayah yang bagus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Banten. Siapkan dari sekarang programnya. Ikat, buat database-nya. Mana ulama-ulama di Tangerang, masukkan database-nya. Ulama-ulama di Serang, ulama-ulama di Kabupaten Pandeglang sampai ke Lebak, sampai ke Caringin, masukkan semuanya, karakter masyarakatnya apa, bagaimana dididiknya. Kita siapkan anak-anak sanawiyah di pesantrennya, aliyahnya, bagaimana memberikan beasiswa mereka supaya saat pulang kembali ke Banten bisa mendampingi masyarakatnya membangun Banten yang damai dan sejahtera. Ayo saya challenge ya Pak ya. Alhamdulillah saya begini-begini dijadikan verifikator untuk beberapa kampus dan 20 di negara ini. Ini saya malam ini harusnya ke Jepang Bapak Ibu, tapi demi Banten saya tunda besok, saya hadir hari ini. Di Banten kita bikin sekolah bagus, tapi orang Banten bikin sekolah di Jepang. Kita bikin sekolah di Saitama. Besok kami akan meresmikan sekolah Islam pertama yang dibangun di Jepang. Alhamdulillah, yang nyusun kurikulumnya, yang nyiapkan gurunya itu orang Banten. Nah, kalau sekolahnya sudah ada, saya pengen besok ada Orok Menes belajar di Jepang. Ada orang Kaujon belajar di Saitama. Orang Tangerang belajar di Tokyo. Dari sekarang siapkan, punya cita-cita. Ya, adik-adik saya ini dari pesantren itu sudah belajar bahasa Jepang. Watashi wa Indonesia no desu. Konbanwa. Belajar dari kecil. Kita siapkan, bangun yang bermutu. Kalau perlu wajib Bu, Pak. Di sekolah-sekolah itu bahasa asing kita siapkan, bahasa Arab, bahasa Inggris. Kita optimalkan. Ini bagian pertama. Yang kedua, ini saya minta maaf dengan kalimat ini pada bagian kedua.
kita mesti siapkan surplus para pemikir-pemikir yang memang insya Allah DNA Banten itu insya Allah Bapak Ibu sudah teruji. Banyak orang-orang hebat yang memang asalnya dari kita. Mungkin dulunya makanannya cuma ikan dekat laut, proteinnya banyak gitu ya, Pak Danrem, Pak Kapolda, Pak PJ. Jadi itu membentuk karakter berpikir yang kuat. Ya, kalau Bapak Ibu lihat silakan cek di antara menteri yang sekarang jadi menteri, ada orang Banten tidak? Ada orang Banten tidak? Siapa contohnya? Siapa? Hah? Ada Pak Yandri, loh, dari Banten. Ada Pak Iftitah Sulaiman dari Banten, ya, adik kelasnya Pak Danrem tuh, Pak Iftitah. Iftitah itu rumahnya kalau dari alun-alun geser, ada kantor pos di Pandeglang tuh, yang belokan itu, ayah Kabayan ke bawah, itu depan kantor pos ada satu rumah tingkat 2 cat warna putih. Dulu namanya Iftitah Sulaiman Suryanegara, panggilannya Iip. Punya adik namanya Pupu, adik keduanya namanya Muhammad Iqbal. Sekolahnya di SDN Pandeglang 3 pada saat itu. Itu dari SD saya kenal betul kualitasnya, karena memang SD-nya sama dengan kami. Saya lahir di Pandeglang, tumbuh besar di sana. Bayangkan, orang Pandeglang ada yang jadi menteri, orang Serang ada yang jadi menteri, ada tokoh-tokoh utama, analis BMPT Pak Mbak itu dari Banten juga tuh. Ya. Beberapa banyak yang tumbuh. Dulu dirjen di Kemlu itu orang Banten juga, bukan hanya ulamanya. Jadi sekarang saya mohon tolong siapkan konsep. Besok-besok kita punya jembatan ke depan dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan. Insya Allah kalau Indonesia butuh menteri luar negeri, Banten siap. Butuh menteri dalam negeri, Banten siap. Bahkan butuh presiden pun, Banten siap, insya Allah. Siapkan. Siap? Yakin? Dimulai dengan kedamaian, disusul dengan semangat untuk membangun Indonesia menuju generasi emas. Yang ketiga, saya cepat. Banten itu tertib. Jadi kalau yang senang rusuh bukan orang Banten itu. Betul? Banten tertib. Tahu tadi rampak beduk? Tahu? Rampak itu bagian pilar ketiga. Ulamanya ada, pemikirnya ada, jawaranya ada, penjaganya ada. Rampak beduk dimulai dari paling ujung, kemudian dikembangkan oleh orang paling Parung Sentul di Pandeglang, namanya Pak Diding, sudah meninggal, Allah yarham. Itu latihan sampai keluar negeri, sampai diteruskan dengan konsep-konsep dan sekarang kreativitas yang kuat. Itu gambaran perpaduan antara kekuatan fisik, kekuatan intelektual dengan kreativitas, dengan kekuatan spiritual. Mana ada orang nabuh beduk kemudian diisi dengan sholawat tuh. Jadi orang Banten sekalipun fisiknya kuat, pencaknya bagus, tapi tidak pernah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjaga ketertiban, jaga kerukunan. Jadi Banten tidak ada istilahnya ribut-ribut. Banten tidak ada istilahnya rusuh-rusuh. Kita ingin menampilkan pada Indonesia, dari Banten kita punya inspirasi. Dari Banten kita punya spirit kedamaian menuju Indonesia damai, menjemput Indonesia emas di tahun 2045. Karena itu Bapak Ibu sekalian, apa penyebabnya sekarang kalau kita lihat kok banyak analisis yang menunjukkan dari Banten ada masalah? Isu teroris rame, mana dari BNPT itu? Beberapa dari Banten. Rame-rame masalah ternyata ditelusuri dari Banten. Saat saya kaji-kaji dan telusuri, maaf Bapak Ibu, ternyata sumbernya bukan karena bakat rusuh dan bakat teror. Ternyata kita belum sejahtera seutuhnya, sehingga pencarian pada kesejahteraan itu memaksa beberapa orang untuk terjun pada dunia-dunia yang tidak semestinya. Kadal faqru ayyakuna kufra.
Karena itu mohon izin kalau saya tunjuk nih, mana, mohon maaf saya absen sebentar. Calon-calon pemimpin daerahnya mana nih? Boleh angkat tangan, Pak. Wah, udah ya. Ini ada yang incumbent, ada yang baru. Ini semua ya. Boleh berdiri nggak, Mas? Ya, Mas Safrudin, Andika, boleh ngadap ke sana, Pak. Bu, boleh ngadap ke sana nggak? Nah, ke warga Banten tuh. Nah, boleh kembali, Pak. Duduk lagi, Pak. Maksudnya saya mau tunjukkan inilah sosok-sosok yang berani dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikan tepuk tangan pada semuanya. Pak, Ibu, bapak-bapak yang ibu-ibu yang sudah menahbiskan diri maju, kami doakan sehat, dikuatkan, dilapangkan. Tapi saya punya keyakinan Bapak Ibu itu sudah matang secara materi, matang secara intelektual, rumah nyaman, kendaraan juga cukup baik, akses bagus. Saya punya keyakinan kuat dipilihnya Bapak Ibu sebagai calon bukan untuk menambah materi harta benda, karena harta Bapak Ibu sudah cukup. Saya punya keyakinan bukan untuk menambah fasilitas, karena yang ada sekarang pun kadang-kadang sudah bingung mau pakai mobil yang mana bergerak. Saya punya keyakinan Bapak Ibu diamanahi oleh Allah, memang dikasih lahan ibadah untuk membangun wilayah Banten supaya sejahtera seperti keadaan Bapak Ibu sekarang. Maka tolong tatap yang hadir sekarang ini. Boleh jadi mereka punya harapan yang tinggi dari daerah yang jalannya masih bolong-bolong, dari madrasah yang mungkin hampir runtuh belum sempat terbangun. Apalagi betul. Jadi saya minta Pak, Bu, tolong jadikan ini bagian dari kesempatan ibadah yang membawa kebanggaan saat kita berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu selesai, Bu, sekarang tugasnya. Tapi hisab Ibu baru akan dimulai. Yang selesai-selesai ini tugasnya purna, tapi hisabnya akan didatangi. Ya, itulah pentingnya ulama mendampingi, rakyat mendoakan. Tidak akan terbangun Banten dengan betul-betul saja. Betul, jalan gak akan mulus. Kita dampingi dengan doa. Itu hadis Muslim. Kalau ingin pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, pemimpin yang sejahtera, rakyatnya mendoakan. Kita support dengan kebaikan. Jauhi saling mencela, jauhi saling membenci, tampilkan kebaikan. Kalau rakyat mendoakan pemimpinnya, itu Allah getarkan hati pemimpin untuk memperhatikan rakyatnya. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Kalau Anda ingin menemukan pemimpin yang baik, kata Nabi, doakan, cintai mereka, tatapnya dengan cinta, jangan dengan vonis. Kita antarkan mereka, silahkan berkompetisi, tapi kita doakan, mudah-mudahan yang terpilih yang sehat, yang baik, yang kuat. Setelah terpilih perhatian, doa itu akan menggetarkan aras, dan oleh Allah ditanamkan pada jiwa-jiwa pemimpin itu untuk mencintai rakyatnya. Bangun malam, dalam sujud kita minta yang ikhlas. Kita itu diciptakan untuk saling mencintai, bukan membenci. Merangkul, bukan untuk saling memukul. Apa yang menjadikan sekarang rame terpecah? 1816 Bapak Ibu. Dulu Banten satu, semua saling mengisi. Raffles datang 1816, dia pecah pertama jadi 4 bagian. Kabupaten Serang, Caringin yang kelak menyatu dengan Pandeglang. Di situ ada Syekh Asnawi. Pandeglang, kemudian Lebak. Dulu 4, Pak. Dikompetisikan, dipecah, bahkan didatangkan nanti yang dari luar. Walaupun ada garisnya nyambung masih ke wilayah Banten. Untuk apa? Supaya rame pemilihannya, supaya bertengkar. Bukan disatukan, tapi supaya bersaing dengan pertengkaran. Gimana caranya kalau Serang maju, nanti yang Pandeglang jadi marah cemburu. Gimana caranya kalau Lebak maju, yang ini berkompetisi dengan cara yang tidak sehat. Itu kerjaan Raffles
yang dulu disiapkan dari Inggris datang untuk memecah belah. Sekarang kita tunjukkan pada orang-orang yang pernah memecah dulu wilayah Banten, menghentikan nilai-nilai kemuliaan yang disusun dari awal kesultanan. Kita tunjukkan di hari ini pilkada yang sekarang 27 November 2024 ternyata seluruh calonnya bisa damai. APK-nya bagus-bagus, tim kreatifnya tidak saling menjatuhkan dengan cara yang tidak baik, ulamanya mendoakan dengan baik. Insya Allah kalau kita mulai dengan seperti itu, Banten akan baik-baik saja dan siap mencapai kemajuan. Terakhir, saya punya 3 menit sebelum adzan untuk berdoa ini. Saya mau tanya ke jamaah nih, siap? Siap? Apa profesi Nabi yang disiapkan oleh Allah untuk memberi isyarat dan kurikulum melahirkan seorang pemimpin? Angkat tangan. Anda tuh. Ya. Diri. Langsung jawab keras saja. Apa? Bagus, 5 juta rupiah. Baik. Ada yang mau ngasih hadiahnya 5 juta dari calon pilkada? Baik. Pengembala kambing, saya cepat saja. Nah, ini dari saya saja. Nanti khawatirnya ada Bawaslu di sini repot nih. Saya langsung. Kenapa pengembala kambing? Saya singkat ya. Saya riset apa itu keistimewaan di kambing. Datanglah kami ke Pacet, Pak. Ada tempat perawatan kambing yang bagus, terukur. Saya cek. Begitu saya datang, dibawa langsung ke kandang kambing. Ternyata saya mendapatkan suara yang harmoni. Kambing depan, mbe. Kambing tengah, mbe. Kambing ujung, mbe. Karena jarang saya bersentuhan dengan kambing, saya tanya, kenapa suaranya beda-beda? Maka teman kami, namanya Pak Haji Deni, menjelaskan kepada saya, ini kambing bersuara beda karena yang satu, dia tahu di depan kalau ada orang masuk itu pasti akan ngasih makanan. Maka khas ketika masuk, embikannya butuh makan. Yang kedua, itu karena nggak tahu siapa yang datang, ada rasa takut, meningkat. Dia bersuara kencang karena ada kekhawatiran. Yang ketiga yang makin kencang, ternyata sakit. Saya baru paham pada masa itu kenapa semua nabi dan rasul yang pernah bertugas di bumi menggembala kambing. Nabi Musa menggembala kambing, Nabi Isa menggembala kambing, Nabi Muhammad menggembala kambing. Saya baru paham ternyata disiapkan merawat kambing supaya memahami perbedaan suara itu sehingga mengerti tentang rakyat yang akan dipimpinnya. Ternyata dari Pandeglang jalan belum rapi. Yang Serang sampai Ciomas ternyata bantuan belum sampai. Nyampe ke ujung wilayah Cilegon terus sampai ke Tangerang, ternyata madrasah yang dijanjikan sekolah nggak jadi-jadi. Maka setelah terpilih tolong berangkat Pak ke daerah-daerah, kenali kebutuhan masyarakat. Jangan sampai bikin program yang masyarakat tidak butuh. Ya, butuhnya ketahanan pangan yang dibangun jalan. Ya, butuhnya jalan yang disuplai sembako. Itulah pentingnya. Yang terakhir kita mengenal filosofi kambing. Dan kambing yang terakhir saya akan antarkan dengan doa. Saya ke Lasem, naik ke puncak gunung. Konon ada pengembala kambing yang baik dan soleh. Anak saya pengen rawat kambing. Begitu kemudian jadi, saya lihat, cepat saya tutup karena sudah masuk azan. Kambingnya ditutup dengan potongan botol minuman. Saya tidak sebut nama merek supaya tidak endorse. Ditutup, diam. Saya terpaku, saya tanya, niki kambingnya kenapa ditutup potongan minuman itu botol? Apakah sakit? Perhatikan kalimatnya. Saya sampai diam beberapa detik, saya menangis dan mengevaluasi diri. Kata orang itu, Gus, ini bukan sakit, tapi kambing ini baru kami beli dari tempat penangkaran hewannya.
kami tutup pakai botol minuman sampai ke sini supaya di jalan dia tidak makan yang bukan haknya. Saya diam, saya menangis, dan saya katakan, ya Allah, dia lebih layak untuk masuk ke dalam surgamu tanpa hisab, karena apa yang kami sering ajarkan justru mereka yang praktekkan. Bu, Pak, calon-calon pemimpin, kalau kambing saja yang tidak punya akal, dia bisa dijaga mulutnya untuk memakan yang bukan haknya, maka saya yakin Anda adalah orang-orang terbaik yang dipilih oleh Allah untuk membangun Banten, dan tidak akan pernah memakan yang bukan hak Anda yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita antarkan dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa memberikan keberkahan pada pertemuan kita di siang menjelang sore hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, bila ada pendosa, orang yang senang berbuat salah berkumpul di tempat ini, maka mohon ya Allah jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya, Engkau gugurkan seluruh kesalahannya, siapapun ia ya Arhamar Rahimin. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang sedang gelisah di tempat ini, mohon jangan biarkan meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit mohon sembuhkan. Wala asran illa yasartah, jika mohon ada yang sulit ya Allah mohon ringankan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma ij'al Bantanana ya Allah Bantanan salaman mutmainnatan rakha'an wa anta tardaha. Ya Allah, mohon jadikan Banten yang kami cintai ini Banten kami yang damai, Banten kami yang berkah, Banten yang menuju kemajuan yang Engkau ridhai dan Engkau berkahi. Allahumma ahfad ya Allah umara'ana wajahum udala. Ya Allah, mohon jaga para pemimpin kami khususnya di Banten ini, berikan mereka hidayah, berikan mereka taufik, baik yang telah purna ataupun yang akan menjadi pemimpin kelak ya Allah. Dekatkan mereka denganmu, sehatkan mereka ya Allah, berikan jalan kebaikan untuk bersikap adil dalam putusan mereka yang meringankan hisab mereka di akhirat kelak. Allahumma akhfad ulama'ana wajahul mukhlasin lakad-din. Ya Allah, jaga para kiai kami, para ajengan kami, ustadz kami, ikhlaskan mereka dalam berdakwah ya Allah, jauhkan dari perpecahan, berikan mereka kekuatan untuk mengajar yang menyatukan dan mencerahkan. Allahumma ya Allah ijma'na fi kulli khair wahidna wa janibna minat tafruqah. Ya Allah, satukan masyarakat Banten khususnya Indonesia pada umumnya dalam kebaikan, jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari konflik yang memecah belah ya Allah, berikan kami kemampuan untuk memajukan negeri ini pada apa yang Kau ridhai. Allahumma barik ulama'ana al-mutaqaddimin as-sabiqina alaina ya Allah, wazid ya Allah fi kuburihim nura, wajid fi kuburihim nura, waj'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'alhum khufratan min khufarin niran. Ya Allah, berkahi para ulama pendahulu kami, tambahkan cahaya di kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai gambaran surga Firdaus, dan percikan kami dalam kemuliaan yang telah Engkau berikan pada para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, saya langsung saja nih. Nanti kalau sudah selesai pilkada, sudah terpilih siapapun, saya berharap kita ada forum lagi untuk bertemu. Kita buat peta jalan Banten yang lebih baik. Ya, saya dengan senang hati pesantren insya Allah awal tahun depan sudah jadi, bisa menjadi pusat pertemuan di sana. Saya buatkan satu pendopo untuk pertemuan umaro dan ulama. Insya Allah saya bangun Choks Point di 20 negara. Kita siapkan pola beasiswa. Saya ingin yang pertama untuk berangkat, saya siapkan kuota-kuota dari Banten insya Allah. Terima kasih Pak Danrem legasi hari ini. Ya, saya ingin katakan, kalau saya katakan Banten, semua mengatakan maju, maju, maju. Kalau saya katakan Indonesia, jaya, jaya, jaya. Siap? Banten, maju, maju, maju. Ulangi, yang semangat. Banten, maju, maju, maju. Indonesia, jaya, jaya, jaya. Indonesia, jaya, jaya, jaya. Yang terakhir, kalau saya bilang pilkada, damai, damai, damai. Siap? Pilkada,
damai, damai, damai. Nasrun minallah fatun qarib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.